Coba deh pikirin sebentar soal keajaiban yang ada di kantong kalian. Benda yang kita sebut ponsel ini sebenarnya adalah superkomputer yang kalau dilihat sama para perintis komputasi zaman dulu, mereka pasti bakal bengong. Yuk kita telusuri gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Oke, kita mulai dengan perbandingan yang gila ini. Di sebelah kiri, itu ENIAC, salah satu komputer elektronik pertama. Beratnya 30 ton. Butuh satu ruangan penuh dan isinya 18.000 tabung vakum. Nah, di kanan, itu benda yang ada di tangan kita sekarang. Beratnya paling cuma 180 gram, tapi di dalamnya ada lebih dari 15 miliar transistor. Kekuatannya jutaan kali lipat lebih canggih. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya monster seberat 30 ton itu bisa nyusut jadi muat di saku kita? Cuma dalam waktu kurang dari seabad. Perjalanan ini tuh salah satu kisah inovasi manusia yang paling luar biasa. Yuk kita mundur dulu ke awal mula semuanya, ke eranya mesin-mesin raksasa. Komputer-komputer pertama ini bukan buat main game atau scrolling medsos ya, mereka diciptakan untuk tugas-tugas yang super penting dan monumental. Lihat deh seberapa cepat inovasinya. Cuma dalam satu dekade yang dipicu sama kebutuhan perang, kita lompat dari kalkulator mekanis ke mesin elektronik. Colossus itu bantu banget buat menangin perang dengan mecahin kode rahasia. Dan ENIAC bisa menyelesaikan perhitungan dalam hitungan detik. Pekerjaan yang tadinya butuh waktu berjam-jam buat manusia. Gini, mesin-mesin awal ini emang kuat banget. Tapi ada tapinya. Mereka terbatas banget. Programnya susah, sering rusak karena tabung vakumnya gampang banget kebakar dan cuma bisa ngerjain satu hal pada satu waktu. Jelas harus ada sesuatu yang diubah secara fundamental. Dan perubahan itu pun akhirnya datang. Babak selanjutnya dalam cerita ini adalah soal gimana caranya mengatasi masalah ukuran dan keandalan. Tujuannya simpel, bikin komputer lebih kecil, lebih cepat, dan tentunya lebih efisien. Nah, ini dia pahlawan sejati di cerita kita, transistor. Ditemukan tahun 1947, transistor ini fungsinya sama persis kayak tabung vakum, tapi ukurannya jauh lebih kecil, lebih bisa diandalkan dan nggak sepanas tabung vakum. Inilah percikan api yang memulai revolusi miniaturisasi. Berkat transistor, muncullah dua jenis komputer baru. Di satu sisi, ada yang namanya mainframe, kayak IBM System/360 yang jadi tulang punggung perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain, yang nggak kalah keren, ada mini komputer kayak PDP-8 yang bikin kekuatan komputasi jadi bisa diakses sama lab dan universitas dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan puncaknya, ya ini, mikroprosesor. Di tahun 1971, Intel berhasil menjejalkan semua komponen utama komputer ke dalam satu kepingan silikon kecil yang dinamai Intel 4004. Inilah momen di mana ide soal komputer pribadi akhirnya jadi mungkin secara teknis. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, di mana komputer mulai pindah dari kantor-kantor besar ke rumah kita masing-masing. Ini adalah kisah tentang para penghobi dan visioner yang melihat masa depan yang beda banget untuk dunia komputasi. Percikan apinya datang dari sebuah kota kecil yang jadi sampul majalah Popular Electronics, Altair 8800. Ini masih dalam bentuk kit, jadi harus dirakit sendiri. Tapi harganya itu loh, di bawah $400. Dan itu langsung menyalakan imajinasi ribuan penghobi, termasuk dua anak muda bernama Bill Gates dan Paul Allen. Tahun 1977 itu jadi momen penting banget. 3 komputer yang udah jadi siap pakai diluncurkan ke publik. Ada Apple I yang udah bawa grafis warna, Commodore PET yang jadi jagoan di sekolah-sekolah, dan TRS A90 yang laris manis terjual 10.000 unit di bulan pertamanya. Tiba-tiba, komputer pribadi bukan lagi cuma buat para kutu buku aja. Tapi, masih ada satu masalah gede. Pakai komputer ini tuh masih ribet, harus ngetik-ngetik perintah yang rumit. Tapi diam-diam, di lab riset Xerox, masa depan tuh udah ada bentuknya. Namanya Xerox Alto. Dia punya desktop, jendela, icon, dan mouse. Kedengaran familiar kan? Dan tebak siapa yang melihat potensi luar biasa dari ide itu? Ya, Steve Jobs. Dia melihat Alto dan sadar, inilah masa depan. Di tahun 1984, Apple pun meluncurkan Macintosh. Emang bukan yang pertama pakai GUI, tapi ini yang pertama kali sukses bikin interaksi dengan komputer jadi gampang, intuitif, dan bahkan seru. Nah, ini membawa kita ke babak terakhir cerita kita, di mana komputer lepas dari meja kerja dan mulai ngikutin kita kemanapun kita pergi.
Fokusnya geser nih, bukan lagi soal kekuatan prosesor doang, tapi soal konektivitas. Evolusinya kelihatan jelas banget kan? Kita mulai dari komputer portable yang beratnya 11 kilo kayak Osborne 1. Terus muncul PDA kayak Apple Newton. Sampai akhirnya di tahun 2007, iPhone datang dan menggabungkan semuanya. Telepon, pemutar musik, dan alat internet. Dan itu benar-benar mengubah dunia. Sekarang, kita bahkan pakai komputer di pergelangan tangan. Jadi intinya sekarang tuh gini, komputasi itu bukan lagi soal sebuah kotak di atas meja. Komputasi ada di mana-mana, di sekeliling kita, di mobil, di termostat rumah, di jam tangan kita. Semuanya tentang menghubungkan semua perangkat ini dan data yang mereka kumpulkan. Terus, sekecil apa sih komputer bisa dibikin? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Coba lihat ini. Namanya Micromode, dikembangkan tahun 2014, dan ini adalah sistem komputer yang berfungsi penuh. Ukurannya cuma 1 mm kubik, bayangin lebih kecil dari sebutir beras. Ini yang disebut debu cerdas atau smart dust. Sensor-sensor super kecil yang bisa disebar di lingkungan buat mengukur suhu, tekanan, atau bahkan ngambil gambar, dan semuanya ditenagai oleh cahaya. Nah, ini membawa kita kembali ke awal cerita. Kita udah berhasil menyusutkan mesin seukuran ruangan jadi sesuatu yang saking kecilnya sampai bisa melayang di udara. Perjalanan komputasi ini masih jauh dari kata selesai. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah ini kita mau membawanya kemana lagi?